Materi Informatika semester 2. Algoritma dan pemrograman 1. Algoritma adalah prosedur atau langkah-langkah sistematis yang akan dilakukan untuk memecahkan suatu masalah. Flowchart yang menggambarkan alur instruksi atau tahapan yang dilakukan dari suatu algoritma. Pseudokode merupakan notasi algoritmik yang lebih sering digunakan daripada flowchart. Karena pseudokode mempunyai kemiripan dengan bahasa pemrograman pada umumnya. Variabel adalah objek yang dapat kita manipulasi pada suatu program. Biasanya variabel akan digunakan sebagai pengganti dari suatu nilai yang belum diketahui secara pasti. Ada beberapa tipe variabel yang dapat digunakan, yaitu bilangan bulat, bilangan logika, bilangan desimal, karakter, dan string. Mengenal bahasa pemrograman C. Template bahasa C pada bab ini akan menggunakan bahasa C sebagai bahasa pemrograman yang akan digunakan secara umum untuk membuat suatu program dalam bahasa C adalah dapat menggunakan struktur seperti yang ada di halaman sebelumnya, yaitu ini. Mengenal DEV C++. Menggunakan tool devc dapat mengunduh di internet dan memasang pada komputer Anda. Anda akan mengenal secara singkat mengenai fungsi devc yang digunakan sebagai berikut. Silahkan buka devc++ yang sudah Anda install. Masuk ke menu, Anda akan membuat file baru dengan cara klik file, lalu new, lalu source file atau tekan Ctrl+N. Selanjutnya akan muncul halaman baru. Silakan Anda ketik sebagai berikut. Simpan terlebih dahulu file tersebut dengan cara pilih file, save, kemudian pilih direktori tempat Anda ingin menyimpan file Anda. Selanjutnya beri nama dan jangan lupa memilih tipe file C pada save as type, kemudian pilih save. Selanjutnya Anda akan melakukan compile dan run program dengan cara mengetik menu atau dengan menekan tombol F11. Selanjutnya jika tidak ada error, maka pada compile log akan menandakan error 0 dan program hello world X akan berjalan. Algoritma dan pemrograman 2. Pemilihan memungkinkan kita hanya mengeksekusi instruksi yang memenuhi syarat. Setiap kondisi pemilihan merupakan ekspresi relasional dan akan menghasilkan nilai boolean yang bernilai true, benar, dan false, salah. Syarat kondisi terpenuhi jika nilai akhir yang dihasilkan adalah true. Untuk satu kondisi bisa menggunakan fungsi if, dua kondisi menggunakan if else, sedangkan jika lebih dari dua kondisi menggunakan if else. Bercabang jika kondisinya banyak tetapi sederhana bisa menggunakan fungsi case. Pengulangan fungsi untuk menjalankan beberapa instruksi kompleks secara berulang. Jenis pengulangan bisa digunakan antara for, do while, dan while. Array merupakan struktur data yang digunakan untuk menyimpan sekumpulan variabel
dengan tipe data yang sama antar variabelnya. Dampak sosial informatika. Komputer saat ini telah menambah di segala kehidupan. Banyak yang telah memanfaatkan komputer untuk mempermudah dan mempercepat pekerjaannya. Internet telah memberikan pengaruh besar terhadap ilmu pengetahuan dan pandangan dunia hanya dengan menggunakan mesin pencari seperti Google dan Yahoo. Pengguna di seluruh Indonesia dapat memiliki akses yang mudah atas segala macam informasi. Banyak sekali aspek yang terpenuhi dengan adanya teknologi yang terus berkembang, di antaranya baik di bidang pendidikan, ekonomi, politik, sosial, dan budaya. Dampak tersebut bisa menjadi positif dan negatif. Oleh karena itu, Anda harus bijak dalam menggunakan teknologi. Dengan semakin canggihnya teknologi, semakin banyak pula yang menyalahgunakan dan tidak bertanggung jawab. Oleh sebab itu, gunakan teknologi semaksimal mungkin dan berani bertanggung jawab. Berpikir komputasi terdiri atas beberapa proses, yaitu dekomposisi, pengenalan pola, abstraksi, dan algoritma. Dekomposisi yang memecah permasalahan besar menjadi beberapa submasalah kecil. Pengenalan pola yang digunakan untuk melihat kemungkinan solusi sama dalam pemecahan masalah. Abstraksi untuk mengambil karakteristik penting saja dengan mengabaikan karakteristik yang tidak penting. Algoritma merupakan urutan instruksi dalam penyelesaian masalah. Walaupun keempat pilar tersebut merupakan inti dari berpikir komputasi, tetapi tidak perlu menggunakan keempat pilar tersebut secara bersamaan dalam penyelesaian satu masalah. Permasalahan yang sederhana mungkin tidak perlu kita lakukan dekomposisi karena pada dasarnya permasalahan yang kita selesaikan sudah cukup sederhana untuk diselesaikan. Pemilihan dari keempat pilar tersebut tergantung pada permasalahan yang ingin diselesaikan. Praktik lintas bidang temastik. Budaya kerja merupakan sebuah konsep yang mengatur proses berpikir, kepercayaan, serta perilaku karyawan yang didasarkan pada ideologi yang prinsip suatu organisasi. Setiap organisasi memiliki indikator budaya kerja baik yang berbeda, namun mayoritas organisasi sepakat bahwa contoh budaya kerja yang baik adalah ketika setiap anggota mematuhi peraturan serta tetap menuju pada SOP yang sudah disediakan. Ciri organisasi yang memiliki budaya kerja sehat yaitu ketika anggota merasa senang bekerja di organisasi tersebut serta meningkatkan produktivitas setiap anggota. Komputer dapat mempercepat penyelesaian tugas di suatu organisasi atau perusahaan. Berpikir komputasi dapat membantu memecahkan berbagai permasalahan.